Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom semuanya. 6 ayat bulan Februari 2022 terambil dari Kitab Mazmur 145 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bagaimana gerakannya? Seperti ini. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar, dan besar kasih setianya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 27 Februari 2022, kita bertemu kembali bersama Kak Robi. Di sini kita akan bersama-sama kembali beribadah di minggu ini. Tapi sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih. Minggu ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun masih lewat YouTube, kami tetap bersyukur, kami tetap bersuka cita, kami bersemangat untuk boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami. Tuhan berikan kami telinga untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dari itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kita semua tidak pernah berhenti. Apapun yang kita alami, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Dialah Immanuel yang selalu beserta kita. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita bahagia, Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita pujikan satu buah pujian. Mari kita sama-sama bersuka cita, penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Kita katakan, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, ku daki gunung yang tinggi, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Di lagu tadi dikatakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, Tuhan Yesus ada. Di duka, Tuhan Yesus ada. Tuhan selalu beserta kita. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kita tahu satu hal, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita.
Kita pujikan, biarpun gunung-gunung beranjak. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu buah lagu yang kita pasti sudah sangat kenal. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Mari kita bersama-sama berbuah di dalam Tuhan. Kita nyatakan lagu ini, supaya lagu ini bisa menjadi janji kita untuk Tuhan, bahwa kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah lebat. Mari kita pujikan, firman Tuhan ada di hatiku. Sudah siap? Bergerak ya. di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan yang pimpin setiap kami, berikan kami telinga untuk boleh mendengar, berikan kami hati untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, berikan kami hati yang siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saat masih kecil, saat kira-kira kakak umurnya seperti umur kalian sekarang, gitu ya, kakak itu paling suka hari Minggu. Karena apa? Karena kakak bisa nonton semua film-film kartun, film-film yang keren. Wah, waktu itu banyak sekali film-film yang kakak suka setiap hari Minggu. Wah, itu jadi ini ya, godaan yang berat kalau harus berangkat sekolah Minggu gitu ya. Wah, kakak masih pengen nonton gitu. Salah satu film yang kakak paling suka ketika masih kecil itu adalah film-film Power Ranger, film-film superhero, film-film, kalau adik-adik tahu, Kamen Rider. Kamen Rider itu apa? Wah, waktu itu sih judulnya Satria Baja Hitam, terkenal sekali gitu ya. Naiknya belalang tempur gitu. Coba deh cari di YouTube, pasti masih ada rekaman videonya. Dan salah satu momen yang paling kakak suka, paling kakak anggap keren nih gitu ya, itu tuh waktu mereka berubah dari orang biasa gitu, terus jadi baja hitam, jadi Kamen Rider, jadi Power Ranger gitu ya, jadi superhero yang lainnya deh. Mungkin saat ini adik-adik nonton Spider-Man, adik-adik nonton apalagi ya yang berubah ya, Iron Man gitu ya. Mereka semua berubah dengan keren-keren gitu. Kita semua lihatnya, wah keren banget nih, wah keren banget, kagum gitu ya, takjub sampai kalau kakak dulu sampai nonton sampai melongo gitu ya, saking kerennya, keren banget. Bagi kakak itu adalah momen yang paling keren. Nah, pernah nggak adik-adik lihat tuh momen-momen ketika Power Ranger berubah gitu? Belum pernah? Pasti pernah gitu ya. Kalau belum pernah, kalau penasaran Satria Baja Hitam tuh kayak apa? Nih, kakak puterin videonya. Coba kita lihat sama-sama. Gimana Dedi? Keren bukan? Wah, gerakannya ya gitu ya. Kakak seneng banget tuh waktu itu kalau lihat gerakan-gerakan gitu. Langsung jadi keren, berubah gitu ya. Nah, coba kalau dia nggak berubah, mungkin dia juga nggak percaya gitu ya. Orang-orang tuh nggak percaya kalau dia itu pahlawan super. Wah, siapa? Nih contohnya nih, kalau misal nih Spider-Man nggak berubah, siapa yang ngira? Wah, ini anak siapa nih gitu ya? Bukan siapa-siapa. Mungkin mereka nggak ngira bahwa wah, mereka itu bukan siapa-siapa. Oh, mereka nggak berubah jadi keren gitu ya, nggak berubah jadi superhero gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal berubah gitu ya, soal orang percaya apa enggak gitu ya, di Alkitab juga ada adik-adik satu cerita yang sangat menarik, di mana seseorang yang berubah, tapi bukan berubah bentuknya, tapi penampilannya. Di Alkitab dikatakan wajahnya bersinar terang bagai matahari, pakainya putih terang. Kira-kira siapakah dia? Siapa? Betul, Tuhan Yesus. Mau tahu ceritanya enggak?
Oke, kalau mau tahu ceritanya, kita dengarkan dan kita lihat sama-sama video berikut ini. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Wah, sungguh sangat bahagia kalau kita bisa jadi Petrus, Yakobus, Yohanes yang dimana dia melihat Tuhan Yesus dinyatakan kemuliaannya. Wah, ketika Tuhan Yesus mengajak mereka bertiga naik ke atas gunung. Wah, mereka melihat Tuhan dimuliakan di sana. Bukan cuma seorang diri, tapi mereka melihat, ada 2 orang di samping Tuhan Yesus. Mereka mengenalinya. Wah, itu ada Nabi Musa dan Nabi Elia. Wah, sungguh mereka itu tersungkur. Wah, takjub juga gitu ya adik-adik ya. Sampai Petrus ngomong, Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkenan, aku akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Nabi Elia dan Nabi Musa. Wah, terus habis gitu ada suara gemuruh. Kencang sekali gitu ya. Dan di sanalah Allah Bapa menyatakan sekali lagi kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa apa yang dikatakan Allah Bapa di sana? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Wah, adik-adik, peristiwa Yesus dimuliakan di gunung ini adalah suatu peristiwa yang menakjubkan, yang mengesankan bagi para murid, terutama bagi ketiga murid Tuhan Yesus ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa Tuhan Yesus waktu itu mengajak mereka naik ke atas bukit dan melihat sendiri dengan mata kepala mereka ketika Yesus dimuliakan di atas gunung? Karena Tuhan mau mereka ini menjadi saksi. Mungkin orang banyak tidak percaya pada Tuhan Yesus, walaupun banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang. Nggak cuma menyembuhkan, membangkitkan orang yang mati. Keren banget. Di sana Tuhan menyatakan benar-benar bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi kita tahu bahwa banyak orang juga yang nggak suka sama Tuhan Yesus. Banyak orang juga yang cemburu, iri sama Tuhan Yesus. Di sini Tuhan sekali lagi menyatakan bahwa Yesus, Dia benar adalah Tuhan. Dan di sana murid-murid dibawa untuk naik ke atas gunung dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Itu sebagai seorang saksi. Di mana mereka dengan mata kepalanya sendiri melihat Tuhan Yesus dimuliakan. Dan di sana sebuah
pernyataan lagi adik-adik. Sebuah kita sebagai murid-muridnya itu ya, terutama ketiga murid itu tuh diyakinkan lagi, dimantapkan lagi bahwa benar dialah Mesias, dialah anak Allah yang turun ke bumi, dialah yang akan membebaskan kita dari segala dosa kita. Jadi Petrus, Yakobus, dan Yohanes benar-benar menjadi saksi. Dan di situ bukan hanya saja Tuhan dimuliakan, tapi Allah Bapa sendiri menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Adik-adik, mungkin banyak orang yang nggak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kita tahu ceritanya bahwa orang-orang Farisi sangat tidak percaya, sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dia menganggap Tuhan Yesus itu berbohong. Sampai pada akhirnya kita tahu cerita ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan dipermalukan. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan. Tapi ketika murid tadi menyatakan, tiga murid tadi melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan mereka mendengar suara Allah Bapa yang dengan sendiri menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya yang dikasihi. Dialah Tuhan, dialah Mesias yang dijanjikan. Allah sendiri yang menyatakannya. Mengapa kita tidak percaya? Terkadang kita dengan mudah ngomong bahwa aku percaya Tuhan, aku yakin Tuhan. Tapi beberapa sikap kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya. Terkadang kita meragukan. Terkadang kita tidak bergantung pada Tuhan. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Nah, adik-adik, satu hal lagi yang kakak mau sampaikan di sini. Perkataan Allah Bapa yang di surga menyatakan Yesus sebagai anaknya. Dan Allah Bapa sendiri menginginkan kita mendengarkan Dia. Itu pesan yang disampaikan kepada mungkin Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi lewat firman Tuhan, kita juga diajar, kita juga tahu, kita juga belajar, mau ikut apa yang dikatakan Allah Bapa, apa yang dikatakan Tuhan. Mari kita mendengarkan Dia. Gimana terus caranya mendengarkan Tuhan? Kalau aku nggak bisa dengar suaranya Tuhan. Jangan takut. Bisa lewat apa? Yaitu, kita sudah diberikan Alkitab. Kita sudah diberikan firman Tuhan yang kita bisa baca, kita bisa pahami, mendengarkan, ikut sekolah minggu, gitu ya. Ketika kakak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita bisa mendengarkannya, kita bisa melakukannya. Itulah yang diinginkan Tuhan. Banyak pengikut Tuhan yang ikut Tuhan Yesus cuma karena mungkin pengen kenyang, karena Tuhan memberikan makan bagi mereka. Nggak nanggung-nanggung loh, nggak cuma 1-2 orang. 5.000, 4.000 orang diberi makan dan mereka kenyang. Ada juga yang mengikut Tuhan karena ingin mendapatkan mukjizat. Ada juga yang ikut Tuhan karena ingin melihat mukjizat. Tapi mari kita belajar menjadi murid yang benar-benar setia. Bukan cuma sekedar pengikut, ikut-ikut. Aku cuma mau tahu aja gitu. Kalau kita sekarang zamannya katanya follower gitu ya. Tapi kita dituntut bukan untuk cuma jadi follower. Kalau jadi follower, kita nggak mungkin kita follow orang atau orang yang kita sukai gitu ya. Kita follow, tapi orang itu nggak kenal kita juga nggak kenal orang itu. Kita cuma sekedar tahu. Sama seperti kebanyakan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus waktu itu. Mereka cuma tahu apa yang Tuhan kerjakan. Mereka cuma tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan mukjizat, menyatakan mukjizat, membuat mukjizat-mukjizat yang mungkin mereka anggap itu keren.
Tuhan Yesus bisa memberi makan banyak orang. Mereka tahu, beberapa merasakan, tapi mereka tidak menjadi murid yang seutuhnya. Mereka cuma sekedar jadi follower, tapi bukan menjadi seorang murid. Ketika kita menjadi seorang murid, kita kenal siapa guru kita. Guru kita pun kenal siapa kita. Ketika Tuhan tahu siapa kita, karena Tuhan yang menciptakan kita, mari kita belajar untuk bisa memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar bukan hanya menjadi seorang follower, pengikut, tapi kita mau belajar jadi murid yang taat. Ketika kita salah, kita minta ampun sama Tuhan, kita diajar, kita dikasih nasihat, mari kita dengarkan. 3 hal itu yang kakak ingin sampaikan hari ini. Bahwa ya benar, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Mesias yang menebus segala dosa kita. Kok bisa? Gitu ya. Kenapa kita harus percaya? Ya percaya. Karena itu dituliskan di dalam Alkitab. Dan para murid itu menuliskannya. Para murid itu memberikan kesaksian. Kalau hari ini adik-adik pernah nonton film, ketika orang di persidangan gitu ya, pasti didatangkan saksi ahli gitu. Saksi itu mereka melihat peristiwanya langsung. Saksi mata namanya ya. Dia melihat peristiwanya langsung. Dan mereka memberikan kesaksian, mereka menceritakan kejadiannya seperti apa. Sama, hari ini kita diceritakan, mungkin tidak langsung diceritakan secara seperti ini gitu ya, secara verbal, secara kata-kata, tapi kita diceritakan lewat tulisan-tulisan yang ada di firman Tuhan. Ketika saksi ahli itu, saksi mata itu menuliskan ceritanya dan membagikannya kepada kita, apa alasan kita untuk tidak percaya? Yang kedua, Allah Bapa sendiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ketika Sang Pencipta itu menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya, anak yang diutusnya ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Mengapa kita tidak percaya? Yang ketiga, ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita mau mengikut Tuhan, mari ikut Tuhan, bukan hanya sebagai seorang followers, tapi kita mau menjadi murid yang taat dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur hari ini Tuhan boleh nyatakan kepada kami bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Ajar kami untuk boleh terus percaya pada Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memegang segala kehidupan kami. Tuhan yang mengatur segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar percaya pada Tuhan. Kami mau belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan sejak kecil ajar kami untuk bukan hanya menjadi seorang pengikut followers yang tidak mengenal Tuhan. Ajar kami untuk tidak menjadi followers yang hanya tahu apa yang pernah Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan. Tapi lebih dari itu, kami mau menjadi seorang murid. Ketika kami ditegur, kami mau merendahkan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ajar kami untuk boleh terus melekat pada firman Tuhan. Firman yang tertulis di dalam Alkitab. Firman yang tercatat di dalam Alkitab. Kami mau belajar menjadi murid yang taat dan setia, bukan hanya menjadi seorang followers. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, kita bersama-sama kembali berdoa untuk menutup ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami menghadap kehadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika kami boleh bersama-sama beribadah
Walaupun dalam situasi yang masih mengerikan bagi kami harus beribadah lewat online, tapi kami tetap bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami waktu untuk kami boleh menghadap kehadirat Tuhan, bersyukur, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ibadah kami sudah selesai, kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang selalu sertai, Tuhan yang tinggal di dalam setiap diri kami, sehingga orang yang bertemu kami tahu bahwa Tuhan di dalam kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami saat ini juga berdoa untuk situasi di kota Semarang, terlebih juga di Indonesia Tuhan, di mana kasus COVID semakin meningkat. Kiranya Tuhan sendiri yang berikan kami kesehatan, kekuatan untuk boleh terus bertanggung jawab pada diri kami masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah setiap kami, setiap anak-anak-Mu, walaupun mungkin masih sebagian ada yang bersekolah dengan daring, tapi kiranya sukacita sekolah itu, kiranya tanggung jawab kami ketika kami bersekolah boleh tetap kami lakukan dengan baik. Kami boleh melakukan tugas-tugas kami boleh mengerjakan apa yang guru-guru kami ajarkan dengan baik. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap sertai dan jagai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Selamat hari Minggu. Ingat, tetap semangat untuk sekolahnya. Walaupun beberapa masih daring, tetap semangat. Lakukan tugas adik-adik dengan penuh tanggung jawab. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. memuji namanya. Kakiku berjalan